semua dalam keadaan baik ya. Ya, hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Ina dalam pembelajaran PAI. Materi kita yang akan kita bahas untuk hari ini adalah surat At-Tin. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi kita hari ini kalian bisa menghafal, membacanya. Di akhir nanti kalian akan mendapatkan tugas hanya menulis untuk pekan ini. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan dengan hafalannya ya. Sedikit Bu Guru kasih penjelasan tentang surat At-Tin. Kita tunggu ya. Surah At-Tin. Tujuan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membaca Quran surat At-Tin dengan benar dan lancar. Yang kedua, siswa mampu menghafal Quran surat At-Tin dengan benar dan lancar. Yang ketiga, siswa mampu memahami kandungan dari Quran At-Tin, Quran surat At-Tin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama membaca bersama yuk surat At-Tinnya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah kita sudah membaca bersama. Sekarang kita lanjutkan ya tentang surat At-Tin. Kalian tahu nggak sih kenapa sih dinamakan surat At-Tin? Kenapa namanya harus At-Tin? Kita simak ya. Ya, ternyata nama At-Tin diambil dari kata yang ada di dalam surat At-Tin, yaitu pada ayat pertama yang artinya buah tin, Wat-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Ayatnya ada 8 teman-teman dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kita pelajari sekarang isi kandungan dari surat At-Tin. Kandungan ayat yang pertama adalah bunyinya kan Wat-Tini waz-zaitun. Di dalam kandungan ayat pertama, buah tin bermanfaat memperhalus fisik, mengancarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, melonggarkan rongga hati dan limpa. Dan buah zaitunnya pun ternyata memiliki kandungan minyak yang berlimpah loh teman-teman. Kandungan ayat yang kedua yaitu berisi tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai yang tingginya mencapai 2285 meter ini dikenal dengan nama Jabal Musa atau dikatakan sebagai Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi seorang rasul. Kandungan ayat yang ketiga yaitu kota Mekah. Kota Mekah dikatakan dalam surat At-Tin adalah termasuk kota yang aman, atau kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kandungan ayat yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kenapa ya? Ya, ternyata manusia dikatakan sebagai makhluk sempurna karena manusia diberi tambahan akal dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan dan manusia sama-sama memiliki jasmani dan nafsu tentunya, tetapi hewan tidak dibekali oleh akal.
yang ada hanya sebuah nafsu saja. Makanya ketika kita melihat hewan itu sifatnya banyak yang merusak. Tetapi hewan juga ketika dilatih untuk berbuat kebaikan, ternyata dia bisa loh. Apalagi manusia yang sudah diberi akal, ketika dia belajar pasti akan menjadi lebih baik lagi, insya Allah ya. Kandungan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun loh ternyata derajatnya menjadi seorang yang hina. Hina karena apa? Oh, karena pengetahuannya, sikapnya, perilakunya. Yang bagaimana perilakunya, sikapnya, pengetahuannya? Ya, jika dia sombong dan apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Kandungan ayat yang keenam adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan selalu melaksanakan amal soleh. Teman-teman, mau gak menjadi orang yang beriman? Insya Allah kita akan dijauhkan loh dari sifat orang-orang yang hina. Kita lanjut ya. Dan insya Allah semoga dalam keimanan kita bisa selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Kandungan ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Bahkan manusia harusnya yakin setelah kematian dari manusia akan ada kehidupan setelahnya di alam barzah dan hari pembalasan nantinya. Kandungan ayat yang ke-8 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Dalam hal ini Allah dikatakan sebagai hakim yang sebaik-baiknya. Keputusan Allah sangat baik. Tidak ada yang bisa melawan keputusan Allah. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian bisa pelajarinya lagi nanti di buku atau di dalam Al-Quran juga ada. Tugas PAI kita untuk pekan ini adalah kalian hanya cukup menulis surat Atin dan artinya di buku tulis. Untuk pelaporannya kalian boleh foto ya, foto siswa, foto pada saat mengerjakan dan hasil tugasnya. Buat dalam satu kolase ya, jadi cukup melaporkan satu kali. Bu Ina tunggu ya laporannya. Jika ada halangan kalian bisa konfirmasi. Terima kasih. Bu Ina tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.